Ekis dan Elim yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar kalian? Baik-baik saja? Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita, adik-adik. Kita masih mengambil bagian di dalam merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, kakak undang kita nyanyikan satu pujian, Kau buka bumi. Kita mengagumi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya. Kami mengagumi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami merasakan pekerjaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai saat ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan baik dalam kehidupan kami, mengasihi kami, menyayangi kami seperti anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu. Biarlah di saat ini kami boleh dapat membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami diberikan pengertian, kami dimampukan oleh Roh Kudus sehingga kami bisa dapat melakukan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami siap untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita buka Alkitab kita dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Sama-sama kita bacakan dari kitab Markus pasalnya yang ke-6, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6a. Demikianlah firman Tuhan. Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Demikianlah firman Tuhan yang sudah kita baca. Kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk kita melakukan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita sudah membaca mengenai Tuhan Yesus yang ditolak di tempat asalnya. Kita melihat situasi di sini adalah orang-orang kaget, orang-orang yang ada di tempat asalnya Tuhan Yesus kaget melihat pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Sedangkan di dalam pikiran mereka, di dalam mindset mereka bahwa Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu, anak si Maria.
anaknya Yusuf seorang tukang kayu, dan anak Maria. Nah, itu yang ada dalam pikiran mereka, sehingga apapun yang dilakukan Tuhan Yesus dengan hikmat yang dimiliki Tuhan Yesus, mujizat yang diadakan Tuhan Yesus, tetap yang dalam pikiran mereka adalah Tuhan Yesus adalah anak tukang kayu. Nah, kita harus belajar dari kebenaran firman Tuhan di sini bahwa kita harus merubah pikiran-pikiran kita yang salah, yang dari pikiran kita akhirnya kita tidak bisa mendapat berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita. Di sini Tuhan Yesus mengerjakan suatu pekerjaan yang dibutuhkan di tempat di mana Tuhan Yesus berada. Apa yang harus kita pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini mengenai Tuhan Yesus ditolak di Nazaret? Yang pertama adalah, sekalipun Tuhan Yesus ditolak di tempat asalnya, namun yang Tuhan kerjakan tidak sama seperti tokoh agama yang mengerjakannya. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengerjakan sesuatu yang tidak orang lain kerjakan, walaupun dia ditolak. Akibat daripada orang-orang melihat keadaan daripada keluarganya Tuhan Yesus. Ya, tapi kita melihat bahwa pekerjaannya Tuhan Yesus tidak didapati di mana-mana. Khusus pekerjaan daripada Tuhan Yesus adalah tidak orang lain miliki. Pekerjaan Tuhan Yesus tidak sama seperti tokoh agama yang bekerja pada saat itu. Yang pertama sudah kita belajar, yaitu mengenai pekerjaan Tuhan Yesus yang tidak sama seperti orang lain kerjakan. Dan yang kedua, Tuhan Yesus memberikan sesuatu di tempat asalnya, yaitu memberikan sesuatu yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di tempat asalnya. Walaupun mereka menolak dia yang melakukan pekerjaan mujizat-mujizat itu, tetapi satu hal yang perlu kita tahu, kita tidak boleh melihat situasi. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan yang mereka butuhkan, tetapi mereka menolaknya. Karena mereka tidak, mata mereka ditutupi oleh pikiran mereka sendiri, sehingga mereka tidak melihat hal itu. Mereka tidak melihat bahwa Tuhan Yesus mengasihi, memberikan yang mereka butuhkan. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus ditolak bukan berarti Tuhan Yesus gagal. Tetapi di balik Tuhan Yesus ditolak, ada hal yang perlu kita pelajari, yaitu di balik dia ditolak di tempat asalnya, dia diterima di tempat di mana dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan. Ada orang lain, walaupun dia tidak dibutuhkan di tempat asalnya, tetapi ada yang membutuhkannya. Dan orang-orang yang membutuhkan mendapat berkat yang Tuhan berikan kepada mereka yang menerimanya. Yang kedua, Tuhan Yesus bukan gagal, tetapi Tuhan Yesus memberikan pelajaran berharga. Walaupun ditolak, dia tetap mengasihi, dia tetap mencari, dia tetap mengobati, menjadikan orang-orang merasa bahwa hidup ini berharga di mata Tuhan. Jadi adik-adik, kita belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan kepada kita sesuatu yang tidak kita dapat di dunia ini, menjadikan kita mengetahui bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Walaupun dia ditolak, dia tetap mau menyembuhkan, melakukan mujizat, memberkati kehidupan kita. Itu adalah Allah sebagai Bapa yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mengasihi kita. Tetap pegang Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu saja yang dapat kakak sampaikan, bagikan buat kita semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan berkuasa atas kehidupan kita. Kita berjalan sesuai dengan kehendak yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Adik-adik, kita bersatu di dalam doa. Kita mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah yang melakukan setiap keajaiban-keajaiban-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami, bahkan bekerja lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, adik-adik SD Kristen Elim dalam studi pelajaran mereka yang mereka terima setiap hari Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang menentukan masa depan mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Juga Tuhan bertambah-tambah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka terus
berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan guru SD Kristen Elim yang terus mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Biarlah jeripaya mereka tidak sia-sia dan Tuhan kembalikan kepada mereka sesuai dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sesuatu yang terbaik terjadi dalam kehidupan guru SD Kristen Elim. Terima kasih Tuhan, terus memberikan kekuatan, pengharapan, sukacita yang baru untuk guru-guru SD Kristen Elim boleh tetap mengambil bagian dalam pelayanan untuk melayani anak-anak menuju pada cita-cita yang mereka ingin raih dalam kehidupan mereka dan tujuan yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan mereka. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.